Selamat siang, perkenalkan nama saya Elizabeth Ladisia Putriheu. NIM saya 2103030087. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, kelas C semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan membacakan review buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, khususnya bab 6 Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan keseluruhan naskah hukum yang berisi pembukaan dan pasal-pasal. Undang-Undang Dasar berisikan keseluruhan naskah hukum yang terdiri dari pembukaan yang di dalamnya terdapat rumusan dari Pancasila dan pasal-pasal yang terdiri dari 20 bab dan 72 pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai dasar hukum, Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dari seluruh hukum yang ada di Indonesia. Segala tingkah laku, perbuatan pemerintah seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain harus terlaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kenegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yang beranggotakan 21 orang. Diketahui Ir Soekarno Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Kemudian yang berikut mengenai sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bersifat singkat dan fleksibel. Singkatnya, artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya membuat sendi-sendi pokok hukum Dasar Negara Republik Indonesia yang hanya terdiri atas 37 pasal. Fleksibel artinya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat karena hanya memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya tertulis. Yang kedua, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1954 bersifat singkat dan supel. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok yang harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman
serta memuat HAM. Selain itu, juga memuat norma-norma atau aturan yang dapat harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, dalam setiap hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan hukum positif tertinggi. Selain itu, sebagian alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang pertama, pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusionalisme. Undang-Undang Dasar sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Kemudian yang berikut, ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Walaupun Undang-Undang Dasar satu negara berbeda dengan negara lain, kalau diperhatikan secara cermat, ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya membuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Undang-Undang Dasar juga memuat bentuk negara, misalnya federal atau negara kesatuan, beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, hak-hak asasi manusia atau biasanya disebut berbentuk naskah tersendiri. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar atau amandemen. Yang keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Dan yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Peranannya dapat dilihat dari kandungan yang terdapat di dalamnya. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diikat oleh pasal dan ayat yang dijelaskan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemenkan sebanyak 4 kali. Amandemen yang dilakukan bertujuan untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya atau untuk membentuk suatu hukum yang belum dijelaskan demi penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam pelaksanaan ketatanegaraan
sehingga tidak ada celah untuk melakukan pelanggaran terhadapnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.